Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, salam sehat dan bahagia. Saya Tarwiyah, guru SD Negeri 021 Tambuse Utara, calon guru penggerak angkatan 10 Rokan Hulu. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, latar belakang. Sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran setiap modul, aksi nyata merupakan ruang bagi kita calon guru penggerak untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul. Bagian ini diharapkan dapat menjadi proses pengembangan konsep yang sudah kita dapatkan dengan implementasinya ke depan. Pada modul 1.2, kita diminta untuk melakukan aksi nyata yang dapat menguatkan peran dan nilai guru penggerak dalam diri kita. Guru penggerak yang diharapkan muncul dari pelaksanaan program ini adalah guru penggerak yang memiliki nilai dan berperan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia nantinya. Adapun yang menjadi tujuan diadakan aksi nyata ini adalah diharapkan dapat menumbuhkan satu, kolaborasi antar guru dan murid dalam event yang akan saya laksanakan ini. Dua, toleransi keberagaman, dan yang ketiga, dapat menggali potensi murid. Yang ketiga, deskripsi aksi nyata. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain mempunyai nilai penting, guru penggerak juga harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, dan dapat mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid, serta menyelenggarakan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak diharapkan mampu untuk melakukan perubahan di masing-masing instansi pendidikan mereka. Sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh seorang guru di seluruh Indonesia pasca pandemi COVID-19 memaksakan setiap orang belajar dari rumah, membuat motivasi belajar anak di sekolah sangat menurun. Hal ini yang menjadikan penulis merasa perlu melakukan suatu tindakan aksi nyata, yaitu merancang suatu kegiatan yang menyenangkan namun harus dilakukan secara kolaboratif. Aksi nyata yang dilakukan yaitu menurut saya adalah membuat sebuah lomba karya murid secara daring dan luring dengan tema berani tampil itu hebat. Sebab hal ini belum pernah dilakukan di SD 021 Tambuse Utara. Selain meningkatkan motivasi belajar, maksud hal ini dapat membangun kerjasama antar semua keluarga sekolah. Dan agar kegiatan aksi nyata ini dapat terlaksana dengan baik, maka saya membentuk suatu kepanitiaan yang melibatkan guru lain. Jenis kegiatan yang dipilih merupakan hasil diskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah sebagai bentuk kolaborasi saya. Selanjutnya, melalui wali kelas setiap kelas, program lomba ini akan disosialisasikan kepada murid. Setelah melalui diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru di sekolah, maka kegiatan lomba yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, cipta dan baca puisi. Yang kedua, video TikTok bertema Hari Lahir Pancasila. Yang ketiga, kreativitas karya seni tari kreasi. Yang keempat, kreasi makanan bahan dasar kentang, pisang, dan juga ubi. Yang keempat, hasil aksi nyata, yaitu 1. Guru memahami pentingnya mengembangkan potensi dalam diri murid melalui kegiatan-kegiatan yang positif. 2. Terciptanya kolaborasi antara rekan sejawat dan para pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala dan wakil kepala sekolah. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama yang baik antara guru dengan guru dan guru dengan murid di sekolah. Yang keempat, murid merasa dihargai karya-karyanya. Yang kelima, tergalinya potensi yang dimiliki murid melalui kegiatan perlombaan ini. Yang keenam, munculnya rasa gotong royong antar murid. Yang ketujuh, munculnya rasa percaya diri dan berani tampil pada diri murid. Yang kelima, refleksi. Keberhasilan. Pelaksanaan aksi nyata ini dapat meningkatkan hubungan baik antara murid dan guru akibat pandemi yang memisahkan jarak antara guru, murid, serta keluhan orang tua masalah motivasi belajar murid, serta juga dapat meningkatkan motivasi pengembangan bakat yang dimiliki oleh murid. Kegiatan ini juga meningkatkan rasa menghargai satu sama lain
baik oleh murid dengan murid, murid dengan guru, serta guru dengan guru. Selain keberhasilan, terdapat pula beberapa kendala, yaitu masih adanya sikap ragu dan malu dari diri murid untuk menunjukkan bakat dirinya, serta masih kurangnya kesadaran dalam diri murid untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini saya dapat simpulkan melalui minimnya peserta lomba di kategori TikTok. Mereka menyatakan malu untuk melakukan hal tersebut. Yang keenam, rencana perbaikan. Hal yang sudah baik saya lakukan selama pelaksanaan aksi nyata ini akan terus saya lakukan secara berkelanjutan agar potensi dalam diri murid dapat difasilitasi di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda pada murid. Perbaikan kedepannya adalah dengan meminta masukan-masukan yang membangun dari semua pemangku kepentingan agar kegiatan ini lebih baik lagi ke depannya. Aksi nyata yang dilakukan masih bersifat spontan dari beberapa internal sejawat dan para murid, sehingga kedepannya diharapkan dapat mempersiapkan petunjuk dan juknis pelaksanaan secara terperinci sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih baik lagi. Demikian video aksi nyata saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.